Sebuah terjangan ombak besar yang membawa para zombie menyelimuti seluruh pantai. Seluruh kota dibanjiri para zombie. Para zombie itu menyerang dan menggigit semua orang. Mampukah mereka melumpuhkan para zombie itu? Halo kaum rebahan yang kalau minum kopi ditiup dulu. Apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini Azura bakal ngebahas alur cerita sebuah film bergenre horor yang berjudul Zombie Tidal Web, berdurasi 1 jam 26 menit. Diperankan beberapa aktor terkenal yaitu Ian Ziering, Tatum Shinikoy, Anne Mary Giaquinto, Randy Charach, Luke Persiani, Kerry Cassidy, Sika Silensbiller, Shelton Jolivet, and Angel Dick. Oke, Dicknya cuma satu aja. Kali ini gak usah pakai pantun-pantun lah ya, cincau lah ya, cibai loh. Berawal dari sebuah retakan dasar laut, retakan itu mengeluarkan sebuah cahaya biru. Kemudian di atas permukaan laut terlihat seorang pria bernama Todd, sedang main air bersama ceweknya, sebut aja namanya ceweknya Ngen. Terlihat Todd sedang memberikan cincin kepada Ngen, namun ketika Todd berkata, "Will you marry me?" ada sesuatu yang menarik Todd masuk ke dalam air. Beberapa menit kemudian Todd muncul penuh dengan tubuh yang mengeluarkan darah. Tiba-tiba dari belakang seorang zombie menyerang Ngen. Setelah itu terlihat sebuah kapal pengawas laut. Di atas kapal terlihat seorang pria bernama Hunter dan seorang pria kulit hitam bernama Ray bersama keponakan perempuannya bernama Jeda sedang memancing sambil mengawasi perairan laut. Tiba-tiba terdengar suara petasan. Sumber petasan itu berasal dari sebuah kapal yang ditumpangi bocah nakal. Mereka pun mendatangi kapal itu, kemudian menyita semua petasan dan memberi uang kepada pemilik kapal karena kapalnya dirusak oleh bocah nakal itu, dan mereka pun pergi. Tiba-tiba joran pancing Ray bergerak. Ketika dia tarik, ternyata itu adalah mayat manusia. Lalu mereka membawa mayat itu naik ke atas kapal, lalu menutupinya dengan kain. Selepas Jeda mengangkat robot selamnya, Jeda melihat mayat itu sedang ada di tempatnya. Tiba-tiba dari belakang, mayat itu hidup kemudian menyerang Jeda dan menggigit bagian lehernya hingga robek. Karena mendengar teriakan Jeda, Ray pun datang menarik zombie itu. Ray tanpa ketakutan memanggil Hunter. Hunter yang melihat Jeda terbaring kemudian datang dengan membawa sebuah parang, lalu menusuk zombie itu hingga lumpuh. Kemudian Hunter mendatangi Jeda untuk melihat keadaannya. Namun gak sampai di situ, zombie itu bangkit kembali. Karena kesal, mereka pun mendorong zombie itu jatuh ke dalam air. Kemudian berpindah di sebuah restoran dekat pantai, terlihat seorang bu dokter bernama Kenzie sedang berbincang dengan anak perempuannya bernama Sam. Sedang asik berbincang, HP bu dokter berbunyi, mendapatkan panggilan telepon dari Hunter yang memberitahukan bahwa keponakan Ray mengalami kecelakaan sewaktu di atas kapal. Lalu Kenzie pun bergegas menuju TKP dan berpamitan juga dengan teman anaknya yang bernama Tani. Ketika di pelabuhan, Kenzie melihat luka yang ada di leher Jeda. Ray dan Hunter pun menjelaskan kejadian yang menimpa mereka ketika di atas kapal. Setelah itu, Ray ikut mengantarkan keponakannya dengan menaiki sebuah ambulan menuju rumah sakit. Setelah itu, Hunter menemui seorang kepala polisi bernama Cameo. Hunter menjelaskan kepada Cameo bahwa ada semacam orang gila menyerang keponakan si Ray. Namun Cameo tidak mempercayainya. Kemudian Hunter mengajaknya menaiki sebuah kapal untuk membuktikan bahwa omongannya tidak salah. Berpindah di tempat restoran tadi, tampak Sam dan Tani sedang asik menyaksikan konser band lokal. Tani juga memberitahukan nama vokalisnya yaitu Deck. Pemain drumnya bernama Ivan, dan yang terakhir pemain bassnya bernama Ren. Berpindah lagi, Hunter dan Cameo yang berada di atas kapal melihat sebuah cahaya biru berasal dari bawah air. Kemudian Hunter melemparkan sebuah robot kontrol selam untuk menyaksikan fenomena bawah laut itu. Dari kamera robot itu, mereka menyaksikan seseorang sedang berenang menuju permukaan air. Hunter beropini bahwa itu adalah zombie, manusia hidup tapi mati, namun Cameo mengejeknya. Ketika Cameo melihat lagi, di sekeliling kapal mereka sudah dikepung oleh ratusan mayat hidup, dan akhirnya mereka pun bergegas membawa kapal itu agar menjauh. Cameo menghubungi salah satu rekan kepolisian yang bernama Pog. Cameo menyuruh Pog agar segera mengevakuasi seluruh pantai, dan menyuruh semua orang agar segera meninggalkan pantai, karena telah terjadi wabah besar-besaran. Di pinggiran pantai, terlihat air pantai tiba-tiba surut, dan air pantai pun tiba-tiba naik tinggi. Sudah dipastikan seluruh pantai akan diterjang sebuah tsunami. Hunter dan Cameo yang masih berada di atas kapal merencanakan akan melawan ombak itu, dan melihat tsunami itu membawa ribuan zombie. Kemudian tsunami pun menerjang pantai. Setelah insiden tsunami itu, tampak situasi pantai terlihat kacau. Zombie-zombie itu mulai menyerang semua orang.
Hunter dan Cameo mencoba untuk menyelamatkan semua orang yang masih berada di pantai. Di rumah sakit, Ray yang masih bersama Jeda melihat Jeda akhirnya siuman, namun ventilator tiba-tiba darurat, yang menandakan bahwa nyawa Jeda sudah tiada. Tiba-tiba Jeda bangun kembali, namun dengan keadaan sudah berubah menjadi zombie, kemudian menyerang Ray. Karena mendengar teriakan Ray, salah satu perawat laki-laki membuka pintu kamar pasien. Hoki nih buat si Ray, zombie itu malah menyerang perawat itu, kemudian menggigitnya. Di pantai terlihat semua orang sudah berubah menjadi zombie. Hunter dan Cameo merasa kewalahan menghadapi zombie-zombie itu, dan mereka pun memutuskan untuk menuju stasiun. Di parkiran, mereka memasuki sebuah mobil. Ketika berada di dalam mobil, mereka bertemu lagi dengan bocah nakal tadi, bersama pacarnya. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Di pantai, terlihat seorang pria bernama Driscoll. Dari penampilannya tidak terlihat bahwa dia seorang ilmuwan ya, tapi nyatanya dia adalah seorang ilmuwan. Terlihat Driscoll mengeluarkan sebuah senjata dan menangkap satu zombie untuk dia teliti. Di rumah sakit, Kenji melihat tidak ada orang di rumah sakit, tampak sepi. Namun ketika dia telusuri, Kenji melihat Jeda sudah berubah menjadi zombie dan menggigit semua orang. Karena takut, Kenji pun kabur, namun zombie itu mengejarnya. Tiba-tiba ada seorang yang menariknya dari balik pintu ruangan, dan ternyata itu adalah si Ray. Hunter dan Cameo telah tiba di sebuah pos polisi. Namun ketika mereka ingin masuk ke dalam pos itu, bocah nakal itu terjebak oleh salah satu zombie. Dengan teganya dia mendorong pacarnya agar dia bisa selamat, dan pacarnya pun digigit oleh zombie-zombie itu. Orang-orang yang digigit oleh Jeda tadi perlahan berubah menjadi zombie dan berusaha mendobrak pintu. Ray dan Kenji pun berusaha menghalau pintu. Karena tak sanggup menghalau pintu, mereka pun menuju teras. Bocah nakal itu pun mengambil sebuah pistol yang ada di saku celana Pok. Kemudian mengancam dan memaksa mereka agar memberikan senjata yang lebih besar. Namun dengan bahasa isyarat, kami menyuruh Pok untuk melumpuhkan bocah nakal itu. Namun sayang beribu sayang, bocah itu malah menembaknya duluan, dan Pok pun tewas. Sam and the gang yang masih berada di restoran mencoba untuk kabur dari kawanan zombie itu. Ketika satu zombie hendak menggigit Ren, Dek memukul zombie itu dengan gitar bassnya. Ketika mereka memasuki sebuah pasar, Dek terjatuh, kakinya pun kesleo, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun ketika di perjalanan, Ren tertangkap oleh satu zombie, dan Ren pun digigit oleh zombie itu. Kemudian giliran Tani yang dikepung oleh zombie-zombie itu. Namun karena Tani punya ilmu bela diri, dengan mudahnya Tani menghajar zombie-zombie itu dengan sebuah tongkat biliar. Karena sudah tidak mau bagaimana, saya menyuruh Tani untuk kabur dan mereka pun berpisah. Tapi ada yang aneh di dalam film ini. Ketika seluruh kota diserang oleh zombie, ada satu orang yang terekam sedang mengendarai sebuah motor. Bawa motornya santai pula tuh, kayak nggak ada kejadian. Tapi entahlah, biar jadi urusan sutradaranya aja ya. Oke, next. Tiba-tiba kaca jendela pos polisi hancur diterjang oleh beberapa zombie. Hunter dan Cameo pun memutuskan untuk mengambil beberapa senjata. Ray dan Kenji yang masih mencari perlindungan kemudian melihat seorang zombie cacat yang menaiki kursi roda. Ketika Ray mengejeknya, zombie yang lain muncul dan Ray pun kabur. Di sini Cameo memperlihatkan beberapa senjata dari dalam lemari. Cameo menjelaskan bahwa mereka menyita beberapa senjata itu milik gembong narkoba. Setelah itu, mereka berencana untuk menghajar zombie-zombie itu dan meninggalkan bocah tadi dalam keadaan tangan yang diborgol. Sehabis menembaki zombie-zombie itu, tsunami kedua muncul, yang membawa zombie-zombie dari laut menuju seluruh kota. Hunter dan Cameo pun kabur kembali menaiki sebuah mobil. Di dalam hutan, Tani yang masih berlari melihat sebuah rumah di atas perbukitan. Tani pun mendatangi rumah itu. Sam dan Dek yang masih berlari dari kejaran zombie itu, mereka pun menuju ke sebuah tempat parkiran dan memanggil Ivan yang sedang rebahan di dalam mobil. Setelah mobil dibuka, si Ivan malah sok keras memukuli zombie itu, namun akhirnya tergigit. Tani yang sudah sampai di rumah tersebut meminta si pemilik rumah untuk membuka pintu pagar lewat kamera CCTV. Nah, ternyata rumah tersebut adalah milik Driscoll, si ilmuwan gila tadi. Namun Driscoll meminta Tani untuk memperlihatkan bagian lehernya, untuk memastikan bahwa Tani tidak tergigit oleh zombie itu. Akhirnya setelah Tani memperlihatkan bagian lehernya, Tani pun diizinkan masuk. Setelah berada di halaman rumah, Tani meminjam telepon genggam milik Driscoll untuk menelepon ayahnya, untuk memastikan ayahnya bahwa dirinya baik-baik saja. Si Bagong yang masih berada di pos polisi mengambil kunci yang berada di saku celana Pok untuk membuka borgol yang terikat di tangannya.
Setelah borgol terbuka, tiba-tiba muncul seorang zombie. Dan ternyata zombie itu adalah pacarnya yang dia dorong tadi. Sam dan Deck yang masih berada di dalam mobil merencanakan akan mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Dan Deck pun naik ke atas mobil sambil bernyanyi dengan memainkan sebuah ukulele. Hunter dan Cameo yang telah sampai menembaki zombie-zombie itu dengan sebuah sniper agar Sam bisa leluasa kabur dari kejaran zombie-zombie itu. Tiba-tiba dari belakang seorang zombie menggigit Deck. Melihat itu, Hunter dan Cameo pun tidak punya pilihan selain kabur. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun masuk ke dalam rumah sakit itu untuk menjemput ibunya si Sam, yaitu Bu Dokter tadi. Setelah berada di dalam rumah sakit, Hunter menyuruh Sam untuk menghubungi ibunya. Namun sinyal tidak ada dan Sam pun berencana akan menggunakan telepon rumah sakit. Sam pun berlari mengambil telepon rumah sakit dan masuk ke dalam toilet untuk menelepon ibunya. Namun seorang zombie mendatangi pintunya. Sehabis Sam berbicara lewat telepon, zombie itu menjebol pintu toilet. Nasib baik, Sam membawa parang. Sam pun menusuk parangnya ke mulut zombie itu. Hunter yang berkelahi dengan zombie-zombie itu memutuskan kabel aliran listrik untuk menyetrum zombie-zombie itu hingga gosong. Kayak ikan aja disetrum-setrum. Setelah menghabisi zombie-zombie itu, mereka mendengar pintu lift terbuka. Namun ternyata itu adalah Kenzie dan Ray. Kenzie pun langsung menjemput Sam yang masih berada di dalam toilet. Setelah itu mereka pun kabur dengan menaiki sebuah mobil. Mereka pun menuju rumah Driscoll. Setelah berada di rumah Driscoll, Tani melihat luka di tangan ayahnya. Driscoll melarangnya untuk masuk ke dalam rumah. Namun Cameo langsung nyelonong aja ikut masuk. Ya namanya polisi ya kan, omongannya kagak bisa dibantah. Polisi mah selalu benar, haha. Setelah berada di dalam rumah, Cameo meminta kepada Driscoll untuk meminjamkan meja radionya untuk meminta bantuan kepada militer. Sewaktu Cameo berbicara lewat radio, zombie hasil penelitian Driscoll tadi mengamuk dan memutuskan ikatan tali di tangannya. Cameo yang mendengar itu kemudian mengeceknya. Dan tiba-tiba ketika Cameo menelusuri ruangan itu, dari belakang zombie itu menyerang Cameo dan menggigit tangannya. Mereka yang mendengar teriakan Cameo kemudian mengeceknya. Namun zombie itu menyerang mereka. Dari belakang, Driscoll menyetrum zombie itu hingga lumpuh. Setelah itu, mereka berencana untuk menghancurkan zombie-zombie itu lewat jalur darat dan laut. Dari jalur darat, mereka sudah menemukan solusinya, yaitu menggunakan aliran listrik dengan memancing zombie-zombie itu masuk ke dalam air, kemudian menyetrumnya seperti setruman ikan. Namun, mereka masih bingung menghancurkan zombie-zombie yang masih berada di dasar laut. Driscoll pun membuka lemarinya dan menunjukkan kepada mereka beberapa bom tombol C4. Driscoll berkata kepada mereka bahwa dia tidak ikut, namun Hunter memaksanya. Driscoll tidak punya alasan lagi untuk menolak, kemudian menyetujui ajakan Hunter. Setelah itu Hunter berencana untuk berkelahi dengan zombie-zombie itu, agar mereka leluasa keluar dari gerbang. Karena parang yang dia sambung ke penyetrum tidak berfungsi, Hunter menyuruh Kenzie untuk menghidupkan mesin pemotong rumput. Setelah gerbang terbuka, mereka berdua pun berkelahi dengan zombie-zombie itu dan menjincang zombie-zombie itu masuk ke dalam mesin pemotong rumput. Setelah acara tumbuk-tumbukan berakhir, mereka pun bergegas kabur menuju lorong hutan. Di sini Kenzie dan Hunter mengobrol tentang hubungan mereka. Kenzie merasa bahwa Hunter tidak serius dengannya. Namun Hunter menjelaskan bahwa dia bukan laki-laki yang pantas. Kemudian Ray menegur mereka agar melanjutkan perjalanan dan mereka pun berjalan menuju lorong goa. Di sini Cameo mulai merasakan perubahan efek dari gigitan zombie tadi dan mulai lunglai untuk berjalan. Akhirnya Tani pun membopong ayahnya untuk duduk dan mulai pasrah. Ray merasa heran
kenapa Cameo tidak berubah menjadi zombie. Driscoll pun menjelaskan bahwa jika gigitannya di kulit, maka efeknya sedikit lama. Namun ketika tergigit di bagian kepala, maka efeknya akan lebih cepat. Cameo memberikan hak pengawas kota di tangan Hunter dan meminta untuk menjaga anaknya. Kemudian Cameo menceritakan asal-muasal insiden wabah itu. Waktu itu, Repok Pharmaceuticals datang 30 tahun yang lalu. Mereka meyakinkan akan membuat langkah besar dengan sebuah obat anti penuaan baru. Obat anti penuaan ini maksudnya adalah barang siapa yang mengkonsumsi obat itu akan awet muda alias anti tua-tua klub. Oke, next. Mereka perlu menguji obat itu ke manusia untuk membuktikan khasiatnya. Namun jauh dari pengawasan FDA di Amerika Serikat, mereka membawa staf, pasien, security, dan pemimpin dewan lokal. Aku hanya memastikan bahwa semua hanya tidak terlihat. Mereka menyuap kami. Maksud dari si bungul ini adalah ketika kucing dibuat kenyang, maka tikus-tikus akan bebas melakukan apa saja. Mereka membawa pasien-pasien dan staf yang sudah mengkonsumsi obat itu dengan sebuah kapal. Setelah itu mereka menenggelamkan kapalnya. Kenzie berkata bahwa reaksi mengerikan dari pasien itu bukan bagian dari efek samping. Namun efek itu adalah bagian dari rencana mereka. Hunter memotong pembicaraannya dan berhasil memahami bahwa obat itu emang sengaja dibuat agar mempersenjatai seluruh populasi untuk saling menghancurkan satu sama lain. Kesimpulannya adalah senjata biologis. Nah tuh yang sering jadi konspirasi corona. Tiba-tiba muncul kawanan zombie memanjat goa tempat mereka istirahat. Mereka pun bergegas pergi. Hunter yang seorang petarung memutuskan untuk berkelahi sendiri menghadapi zombie-zombie itu. Sejago-jagonya petarung, kalau dikeroyok bakal tepar juga. Ketika satu zombie akan menggigitnya, Driscoll menusuk zombie dengan sebuah pisau tawon, membuat zombie itu lumpuh. Hunter yang kagum melihat demek pisau tawon milik Driscoll, kemudian meminjamnya. Di sini azal Cameo sudah mulai dekat, napas sudah mulai lambat, kulit makin pucat, malaikat maut sudah makin dekat. Tani yang melihat ayahnya sekarat mencoba untuk ikhlas dan menaruh granat di tangan ayahnya. Ketika mereka sudah berada di luar goa, Cameo mulai berubah menjadi zombie. Granat yang masih dipegang oleh Cameo terjatuh dari tangannya. Granat itu meledak dan menghancurkan semua kawanan zombie itu. Setelah berada di pelabuhan, Ray, Driscoll, dan Tani mulai menjalankan misi mereka, yaitu menghancurkan zombie-zombie yang masih berada di dalam air dengan menaiki sebuah kapal dan berpamitan juga dengan Hunter. Setelah itu, Hunter, Kenzie, dan anaknya juga mulai menjalankan misinya untuk memancing zombie-zombie itu masuk ke dalam genangan air, lalu menyetrumnya dengan sebuah aliran pembangkit listrik. Namun mereka perlu umpan untuk memancing zombie-zombie itu masuk ke dalam genangan air. Hunter melihat sebuah motor di ujung jalan, kemudian memakai motor itu untuk memancing zombie-zombie itu. Berpindah setelah Driscoll selesai merakit bom si empatnya, Driscoll memutuskan terjun ke dalam air untuk menaruh bom itu ke tempat kapal yang karam di dasar laut. Namun sialnya, zombie-zombie itu mulai mendekatinya. Driscoll pun habis tergigit oleh zombie-zombie itu. Kasian ya, padahal niatnya nggak mau ikut. Hunter yang sedang mengendarai motor ternyata mengalami masalah. Ban motornya terbenam ke dalam pasir, sehingga ban motornya tidak bisa berjalan. Tiba-tiba zombie berbadan besar mendekatinya. Kenzie yang melihat Hunter dalam masalah mulai mengejarnya dan mengendarai motor yang dipakai Hunter tadi untuk memancing zombie-zombie itu. Ray dan Tani yang masih berada di kapal menembaki zombie-zombie yang mencoba naik ke atas kapal. Namun Ray menyuruh Tani agar memakai pelampung, lalu turun ke air. Sementara dirinya melemparkan bom itu masuk ke dalam air dan meledakkan seisi kapal agar Tani selamat terbawa ombak. Tidak punya pilihan, Tani pun melompat ke air. Ray pun mulai melemparkan jangkar kapal yang dia ikatkan dengan bom si empat itu. Sementara Hunter, parang yang tersambung dengan penyetrum tiba-tiba berfungsi. Hunter pun berhasil menebas kepala zombie itu hingga putus. Sam yang masih kesulitan menarik pelatuk saklarnya, akhirnya berhasil. Zombie yang berada di dalam genangan air gosong terpanggang, kayak ikan gabus yang kena setrum baterai aki mobil. Setelah bom itu masuk ke dalam air, Ray menghubungi Hunter untuk salam perpisahan dan mulai memencet tombol bom itu. Dari arah laut, Hunter melihat sebuah ledakan, hingga ledakan itu menciptakan tsunami. Hunter tahu bahwa ledakan itu menghancurkan kapal dan juga pasti membunuh Ray. Melihat ombak besar, Hunter pun bergegas kabur. Namun Hunter melihat bocah nakal tadi sudah berubah menjadi zombie. Setelah kejadian ombak dan wabah zombie itu berakhir,
Hunter menghampiri Kenzie dan Sam. Tiba-tiba Tani muncul dari air. Film pun ditutup dengan diperlihatkan mereka berempat berpelukan sambil memandangi mayat-mayat zombie itu. Gimana Zer, menurut kalian film zombie yang satu ini? Menurut aku nih ya, film ini kagak buat tegang. Bukan Zer, bukan titit yang tegang. Ada satu kekonyolan dalam film ini, yaitu di dalam film zombie ini, zombie yang berwarna biru berasal dari laut. Sedangkan zombie yang tidak berwarna biru adalah orang-orang yang terinfeksi akibat gigitan zombie yang berkulit biru. Lalu yang jadi pertanyaanku adalah, ketika Hunter ingin membunuh zombie-zombie yang berada di rumah Driscoll, ada suatu scene yang menampilkan kaki zombie yang berkulit biru memakai sandal jepit. Padahal zombie yang berkulit biru asalnya dari laut. Sandalnya merek Swallow pula tuh. Oke lah, segitu aja, soalnya ntar banyak banget makan durasi kalau dengar aku bacot mulu sampai pagi nggak habis-habis. Dah lah ya, makasih udah nonton video ini sampai habis.